Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Ada Pak Akmal dari Ternate. Selamat malam, Pak Akmal. Selamat malam, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Iya, sedikit memberikan tanggapan dan masukan, terus mungkin juga minta tanggapan juga balik. Yang pertama, keuntungan dari kunjungan atau manfaat dari Pak Jokowi itu sangat baik. Yang pertama itu menyangkut dengan maritim dunia, itu harus dilakukan. Nah, bagaimana yang harus dibicarakan itu adalah mengembalikan rempah-rempah, sehingga yang menyangkut dengan digital atau teknologi digital yang nanti disepakati menyambut MEA itu nyambung. Karena hampir sebagian persen kalau MEA itu dilaksanakan dan investasi itu masuk sampai ke pelosok desa, maka digital ini sangat dibutuhkan. Jadi memang sangat bagus sekali. Hanya saja kalau misalnya kedatangan ke sana terus hanya lebih berbicara mengenai Freeport dan kembalinya misalnya Freeport itu dengan nilai presentasi yang minim, kesepakatan nanti setelah itu maka Menteri SDM harus diganti. Karena satu tidak berhasil melakukan hal-hal yang baik untuk menguntungkan negara dan juga daerah setempat. Mungkin Presiden Obama yang tahu sekali tentang bangsa Indonesia, ini dicoba menjadi fasilitator untuk bagaimana menjembatani sehingga Freeport untuk memberikan royalti kepada bangsa Indonesia itu lebih tinggi. Misalnya 10%, ngapain harus 7%? Karena kalau kita lihat dari kerusakan lingkungan sangat luar biasa, sehingga kita harus mengambil sama-sama harus merasa keuntungan. Jadi sangat baik untuk digital ini, cuma hanya saja yang harus dipertanyakan, misalnya kalau itu pakai kos, dan itu harus disampaikan di desa-desa, siapa yang menanggung biaya-biaya kosnya itu. Okay. Karena pasti digital ini pasti akan memakai kos, tidak mungkin tidak ada. Nah ini juga harus dipertegas kalau memang Amerika mau membantu sekaligus, jangan setengah-setengah. Sehingga dalam menyambut MEA dan menyongsong maritim dunia ini pasti satu kesatuan. Dan bangsa Indonesia, kalau kita tahu sejak dulu, orang ke Indonesia itu mengenal dengan rempah-rempah. Bukan mengenal dengan sawit. Okay. Nah, pasca kebakaran hutan, ini coba dikembalikan dengan membangun ekonomi rempah-rempah. Dan ini menjadi nilai tukar untuk Amerika, misalnya dengan pemanasan global, coba ditawarkan gagasan ini. Saya pikir ini sangat luar biasa karena hampir 60% masyarakat Indonesia itu bertani rempah-rempah. Mungkin itu sebagai masukan dan tanggapan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Akmal dari Ternate, menyeluruh sekali tanggapannya. Ini memang berkali-kali dibantah, tetapi juga banyak sekali yang tidak percaya masa sih Presiden Jokowi ke Amerika tetapi tidak membahas Freeport sama sekali. Nah, rumor yang terakhir adalah Presiden Jokowi akan melakukan breakfast, sarapan sebelum bertemu dengan Presiden Obama, dan sarapan itu akan dihadiri oleh para petinggi-petinggi Freeport, atau mungkin para petinggi Freeport itu akan masuk ke dalam apakah itu round table dengan pengusaha atau dengan pengusaha-pengusaha yang dibawa oleh Kamar Dagang Amerika Serikat. Nah, Pak Makarim, sebenarnya kalau kemudian meminjam pertanyaan dari Pak Akmal dari Ternate tadi, bisakah kita berharap Obama kemudian bisa bertindak sebagai fasilitator agar kalaupun misalnya akan tetap berlanjut kerjasama antara Freeport dengan Indonesia, itu masih bisa akan ada negosiasi ulang sehingga keuntungannya akan lebih besar untuk Indonesia? Kalau saya melihat ya bahwa apa yang disebut state firm diplomasi atau negara dan bisnis diplomasi itu sudah merupakan suatu gejala setelah globalisasi dimulai, ya toh. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita itu mengendalikan state firm diplomasi itu sedemikian rupa agar supaya sifatnya itu mutually beneficial, yaitu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Nah, di sini kita harus melihat bahwa masing-masing pihak itu berusaha untuk melakukan apa yang disebut lobby-lobby, ya. Dan di Amerika Serikat kegiatan lobby itu sah secara hukum, malah boleh ada kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan lobby yang menawarkan jasa-jasa untuk melakukan lobby-lobby tadi, ya. Jadi sekarang masalahnya adalah kembali kepada bagaimana peraturan nasional kita yang bisa menjaga kepentingan dari bangsa kita ini terhadap kekayaan sumber alam itu. Nah, kalau kita melihat bahwa sudah jelas patokannya bahwa
extension dari semua konsesi itu akan dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir ya. Nah, saya rasa itu yang akan menjadi kejadian. Sedangkan hal-hal apa yang dilakukan oleh pihak-pihak Freeport, ya, apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Freeport itu wajar-wajar saja. Tetapi kita sendiri yang harus menimbang-nimbang bagaimana harusnya menanggapinya. Dan saya rasa setiap usaha untuk mengembangkan penanaman modal asing di tanah air pada saat ini perlu. Ya, tapi jangan sampai penanaman modal asing itu hanya menguntungkan si penanam modal. Ya, harus juga kita tekankan bahwa penanaman modal asing itu juga bermanfaat buat Indonesia sekarang maupun Indonesia di masa yang akan datang. Oke, kalau Anda melihatnya bargaining power kita masih cukup bisa tinggi, Pak Makarim, terhadap Freeport atau terhadap Amerika nantinya? Saya melihat bahwa Indonesia ya sekarang ini merupakan termasuk a darling of the investor, ya. Jadi dia itu merupakan negara yang besar ya di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara, negara yang memiliki kekayaan alam yang besar dan belum exhausted, belum depleted ya, masih banyak yang belum dilakukan ya. Dan ketiga, sistem pemerintahan atau national governance-nya sudah terbuka. Jadi demokratis ya, sehingga mudah kelihatan. Kalau misalnya sistem governance-nya tertutup, ada permainan-permainan segala macam di dalamnya itu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dengan sistem yang demokratis, ada kecurangan kelihatan, ya, ada yang akan kelihatan. Nah, ini kira-kira akan mempunyai potensi yang besar di mata investor karena risiko yang ada di dalam penanaman modal itu bisa dikalkulasi. Oke, jadi seharusnya kita punya bargaining power itu ya, Pak Makarim. Itu masalah niat berarti. Ya, betul. Oke, baik, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda komersial berikut ini kami masih akan kembali.